Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmat dan Hilmi Arasya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Ini agak panjang, jadi kalian baca terlebih dulu. Nah, oke, jadi seperti itu dia untuk pertanyaannya. Jadi bensin basi, bisa nggak sih bensin basi? Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedep sih ya, soalnya banyak yang punya pendapat masing-masing gitu. Cuman kalau saya lebih percaya bensin itu bisa basi, karena dulu waktu zamannya Pertamax gitu ya, Pertamax 9, pokoknya ya waktu zamannya Pertamax biasa itu kan udah keren banget ya, sebelum turbo itu rame ya, atau belum ada kayaknya. Itu dulu kan sempat ada yang ngetes ya pakai alat gitu kan, ya ternyata emang menurun ya, untuk nilai oktannya lama-kelamaan menurun. Pas sudah dicek pakai alatnya itu ternyata lama-lama bisa menurun. Nah dari itu saya bisa menyimpulkan, atau saya bisa lebih memilih ya pendapat bahwa bensin itu bisa basi. Tapi yang disebut basi di sini bukan berarti bensinnya bau atau gimana gitu ya. Bensin basi itu cuman oktan yang turun gitu. Jadi oktan bensin berkurang, nah itu sudah disebut dengan basi. Misalkan kita pakai yang RON 92, kemudian nanti selama disimpan di tangki nggak kita pakai motornya, dites lagi berubah menjadi 88 gitu. Nah itu sudah disebut Pertamax basi, tapi masih bisa dipakai karena masih dalam ukuran oktan untuk Pertalite gitu kan. Di bensin basi ya ada. Nah kalau menurut saya, kalau untuk ngisi tangki ya sesuaiin aja lah ya, sesuaiin aja. Lagian bensin itu nggak langsung basi kok ya, punya waktu beberapa lama gitu. Tapi ya tergantung juga dari beberapa lama juga penyimpanan bensin di SPBU. Kalau terlalu lama di SPBU tersimpan ya, misalkan nggak laku gitu, kemudian kita beli, kita masukin ke tangki motor kita, mungkin 3 atau 4 hari atau seminggu juga bisa basi karena kelamaan tersimpan di SPBU. Jadi di SPBU juga nggak terjamin gitu ya, kalau bensinnya oktannya tetap segitu, itu nggak terjamin, tetap masih bisa berkurang atau bisa disebut dengan basi gitu ya. Kalau untuk saya selalu mengisi bensin itu sesuai dengan jarak. Kalau saya ya, misalkan kita mau bepergian agak jauh, touring lah ya, touring. Ya itu sebisa mungkin kita isi full ya, kita isi full tangki biar kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan gitu. Jadi tetap saya isi full. Saya isi full jalan biar aman dan tenang di jalan gitu. Kecuali kalau motor mau nganggur, terus kita nggak punya dana buat menuhin tangki, nah itu lebih baik dikosongin sekalian gitu kalau saya ya. Jadi kalau motor mau nggak dipakai lama ya, sekitar berbulan-bulan gitu, motor nganggur, kalau nggak dikosongin sekalian ya diisi full sekalian gitu. Jadi biar nggak ada udara yang terperangkap di sana, biar tidak terjadi penguapan ya. Jadi kalau sampai bensin kita isi setengah, dia terjadi penguapan, akhirnya namanya juga penguapan, dia bisa menjadi benda cair kan, bisa jadi air lah, nanti lama-lama bisa karatan untuk tangkinya, seperti itu. Jadi kalau pilihan tergantung kalian lagi ya. Tapi kalau saya biasanya setiap saya mau perjalanan jauh ya saya isi full. Ya pokoknya ngelihat jarak. Kalau misalkan kita sekiranya cuman deket ya, misalkan diisi 50.000 cukup untuk bolak-balik ya, oke segitu.
Dan nanti setelah pulang sampai di bengkel atau sampai di rumah, sekiranya motor nggak mau dipakai lagi tapi masih ada bensin tersisa, bensin saya kosongin. Karena saya juga butuh bensin sih ya untuk bersih-bersihin karbu gitu kan. Saya kan dulu di bengkel, jadi daripada bensinnya nggak kepake ya sayang, yang mending saya kuras, saya persiapin buat bersih-bersihin karbu seperti itu. Kecuali kalau kalian punya uang lebih ya, dana lebih, bisa kalian isi full tank baru kalian tinggalin motornya, atau nggak usah kalian pakai juga nggak masalah gitu ya. Jadi bensin basi itu apa sih efeknya di motor? Ya banyak, ya banyak. Karena oktannya sudah menurun, otomatis pembakaran jadi nggak sempurna gitu. Makanya kalau bensin sudah basi, motor jadi susah hidup. Terutama apalagi bensin yang sudah masuk ke mangkok karbu ya. Jadi bensin kalau udah masuk di mangkok karbu, kita diemin agak lama, ya dia otomatis lebih cepat basinya dibanding yang masih ada di tangki. Dan itu alasannya kenapa setiap kita ninggalin motor ada beberapa bulan, kita cukup buang bensin yang ada di karbu, motor masih bisa hidup normal, masih enak lah gitu ya. Itu karena yang di tangki sama yang di karbu, yang di pelampung karbu lebih cepat basi yang di pelampung karbu. Nah oke ya, jadi seperti itu aja mungkin videonya ya. Untuk lebih lanjutnya lagi pembahasan tentang bensin basi, kalian bisa cek aja lah ya, mungkin di Google udah ada atau mungkin di YouTube sudah ada yang ngejelasin, kalian tinggal lihat di sana aja. Saya takut nanti malah rame itu ya, soalnya kan orang tuh punya pendapat masing-masing gitu. Cuman saya pernah ngeliat ya, pas dites pakai alat ya, ternyata emang oktannya turun. Dan bensin bisa disebut basi karena oktannya memang sudah turun gitu. Dan bensin basi belum tentu nggak bisa dipakai lagi gitu, tergantung oktannya. Misalkan oktannya turun jadi oktannya premium, ya di pulsar masih bisa dipakai gitu ya. Ya oke. Semoga bermanfaat. Saya Lima Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.